Kata orang Sunda mah, dakwah itu mulai pada sakasur, sadapur, salemur, sagubernur. Sakasur itu istri dulu, ya. Begitu bangun tidur jam 4 dibangunin untuk apa? Sholat tahajud. Itu dakwah juga. Kemudian keluarga lain, anak-anak segala macam ada di rumah dibangunkan. Dan itu merupakan bagian daripada tanggung jawab kita juga. Ya, tanggung jawab kita juga. Sakasur, sadapur, satu rumah artinya. Salembur, ya, satu komplek ini. Bagian daripada dakwah, minimal dakwah bil haq, minimal inspirasi, minimal kita terlihat oleh tetangga, oh sedang berjalan ke masjid, walaupun dalam keadaan hujan deras, yang mana payung pun hampir-hampir tidak mampu menahan itu kencangnya angin, tapi kita kuprak terus melangkah, sarung disingkapkan segala macam. Dalam hati kita, kalaupun langit roboh, saya tetap akan salat berjamaah di masjid. Itu pun merupakan syiar dakwah, dakwah secara tidak langsung. Nah, kita pun bersyukurnya apa? Kita bisa sholat ke masjid. Untungnya di komplek kita ada masjid. Coba kalau nggak ada masjid, jauh sholatnya ke seberang sana, jauh. Hujan, ada payung, bahkan ada kendaraan mobil bisa pakai mobil. Kenapa? Karena hujan, turun dari mobil pakai payung. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala hadrabil karim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak sidang kajian Masjid Panorama Residen, tidak henti-hentinya kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita karunia begitu banyak tanpa hitung-hitungan, yang telah memberikan kita nikmat begitu banyak, ya, tanpa syarat. Di antaranya adalah nikmat paling utama adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Bayangkan kalau kita lahirnya di negara Israel, siapa yang bisa milih? Tiba-tiba kita punya orang tua di sana. Atau Amerikanya yang apa, walaupun ada Muslim tapi yang Yahudinya, berarti kita itu sesuai dengan itu. Tapi subhanallah, tabarakallah, luar biasa, kita berada di tengah keluarga orang tua kita turun temurun Muslim. Jadi kita adalah lahirnya lahir secara Muslim. Dari mulai kandungan sudah Muslim, lahir Muslim. Tinggal kita tingkatkan menjadi orang-orang yang beriman, ya kan? Yang beriman. Kemudian nikmat yang tidak kecil, ya, sangat besar sekali adalah nikmat sehat walafiat. Dengan sehat ini, alhamdulillah kita semua pada kesempatan pagi ini bisa berkumpul di masjid yang kita cintai, yaitu Masjid Panorama Residen. Moga-moga hadirnya kita adalah merupakan salah satu wasilah
terhadap turunnya hidayah dari Allah, turunnya keberkahan, dan kita termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nikmat sehat ini luar biasa. Saya rasakan sekarang saya lagi kadang-kadang ada sakit pinggang. Ketika sakit pinggang itu gerakan sholat tidak perfect, tidak sempurna. Baru terasa itu. Oh ternyata luar biasa ya. Nikmat sehat itu ketika kita diuji oleh satu penyakit. Akhirnya harus beli remasil. Anggaran lagi itu remasil. Remasil 12.000. Ya kan? Itu uang. Itu pun belum tentu menyehatkan, hanya menghilangkan rasa sakit ya Pak Juli, ya itu remasil itu. Akhirnya harus senam supaya peregangan otot-otot dan seterusnya. Belum lagi kalau sekarang nih musim peralihan dari musim kemarau menuju musim hujan, dimana gampang kering di tenggorokan, tiba-tiba pengen batuk. Nah, ini kan begitu batuk kita terasa, oh ternyata nikmatnya sehat ya. Karena ketika kita batuk terganggu. Kalau batuknya berkelanjutan berarti kita harus obat lagi segala macam. Ya kan? Begitu banyak nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, bentuk kesehatan. Tidak terasa kita pun sekarang bernapas gratis ya dari Allah. Allah nggak hitung-hitungan. Tiba-tiba pamannya bangun tidur susah bernapas, panik kita, susah bernapas ya. Harus oksigen pamannya. Berapa harga oksigen? Harga terakhir oksigen itu sekian, kali sekian liter, kali sekian jam, sekian detik, sekian hari. Wah luar biasa. Disitulah kita maknanya harus bersyukur berdasarkan firman Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi segala sesuatu itu kita bersyukur. Minimal ungkapan alhamdulillah itu adalah merupakan ungkapan rasa syukur kita atas nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Bahkan kalaupun ada musibah, kita senantiasa bersyukur juga. Jadi kembali pada contoh saya tadi itu sakit pinggang, alhamdulillah masih baru sakit pinggang kan gitu. Artinya Allah masih memberikan begitu banyak bagian badan lain yang masih sehat. Selalu kita bersyukur, baru kita itu istighfar. Kalau kena musibah, saya nurunin motor dari rumah, cuma hilang keseimbangan, gubrak aja. Padahal nggak ada hal-hal yang krusial, atau tiba-tiba gubrak aja. Alhamdulillahnya nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa. Untung nggak apa-apa, selalu untung gitu kan. Untung nggak apa-apa. Coba kalau patah spionnya, kan gitu. Baru ungkapan, setelah itu musibah. Nah, jadi kita itu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah keharibaan junjungan kita semua, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasilah beliau, kita sudah keluar daripada alam yang sangat gelap gulita kepada alam terang benderang. Kita tidak mampu membayangkan kondisi sebelumnya, sebelum turunnya agama Islam, sebelum lahirnya Nabi Muhammad, sebelum diangkatnya Nabi Muhammad menjadi Rasul. Keadaan suasana dunia saat itu sangat gelap gulita.
di mana terjadi penyembahan-penyembahan terhadap berhala, bukan kepada Tuhan yang Maha Esa. Dan masing-masing merasa benar menyembah berhala, walaupun itu juga tidak masuk secara rasional. Ya. Kemudian datang Rasulullah, mulai dibersihkan, dan dakwah beliau luar biasa. Ya, dakwah beliau luar biasa. Jadi menyampaikan ajarnya itu pertama dari ya ayyuhal mudassir kum fa'andir wa rabbaka fakabir wa siyabaka fatahhir. Jadi pertama sekali bahwa Rasul itu mengundang kerabat. Jadi dakwah itu nggak usah jauh-jauh dulu, kerabat dulu. Siapa kerabat? Kerabat terdekat ring satu, istri, anak, suami. Tuh sebelum dakwah jauh-jauh. Kemudian sahabat yang dekat-dekat. Itu masih bisa kita jangkau dakwah dengan cara dan gaya yang bisa kita miliki. Ya kan? Tidak secara bagaimana seorang pendakwah. Kata orang Sunda mah, dakwah itu mulai pada sakasur, sadapur, salemur, sagubernur. Sakasur itu istri dulu, ya. Begitu bangun tidur jam 4 dibangunin untuk apa? Sholat tahajud. Itu dakwah juga. Kemudian keluarga lain, anak-anak segala macam ada di rumah dibangunkan. Dan itu merupakan bagian daripada tanggung jawab kita juga. Ya. Tanggung jawab kita juga. Sakasur, sadapur, satu rumah artinya. Salembur, ya, satu komplek ini. Bagian daripada dakwah, minimal dakwah bilhaq. Minimal inspirasi. Minimal kita terlihat oleh tetangga, oh sedang berjalan ke masjid, walaupun dalam keadaan hujan deras, yang mana payung pun hampir-hampir tidak mampu menahan itu kencangnya angin, tapi kita kuprak terus melangkah, sarung disingkapkan segala macam. Dalam hati kita, kalaupun langit roboh, saya tetap akan salat berjamaah di masjid. Itu pun merupakan syiar dakwah secara tidak langsung. Nah, kita pun bersyukurnya apa? Kita bisa sholat ke masjid. Untungnya di komplek kita ada masjid. Coba kalau nggak ada masjid, jauh sholatnya ke seberang sana, jauh. Hujan, ada payung, bahkan ada kendaraan mobil bisa pakai mobil. Kenapa? Karena hujan, turun dari mobil pakai payung. Luar biasa. Baik, Bapak sekalian, masuk pada tema kita. Biasanya membahas tema-tema fikih, kadang-kadang kontroversi. Sekarang kita sejukkan dulu dengan doa-doa pilihan. Kenapa doa-doa pilihan? Allah sendiri yang mengatakan. 186. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Surat Al-Baqarah ayat 186, yang artinya dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku,
maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Jadi luar biasa agama Islam ini, dari mulai bangun tidur sampai tidur selalu diliputi, diiringi dengan doa. Begitu bangun tidur, apa doanya begitu bangun tidur? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Jadi jangan langsung bangun lompat ke kamar mandi. Sempatkan berdoa. Jangan sampai lupa berdoa. Memanjatkan puji sama Allah yang telah menghidupkan kembali ba'dama amatana, setelah kita itu semalaman itu mati. Ada nggak kasus tidur terus nggak bangun lagi? Banyak. Tidur pas yang ngebangunin marrobuka, waduh kaget. Luar biasa. Kita syukuri, alhamdulillahilladzi ahyana, telah menghidupkan kami. Ya, seperti itu. Turun. Bahkan kalau mau ke toilet dulu ada doanya, keluar kota ada doanya, lantas mendirikan sholat taubat, sholat hajat, sholat tahajud, sholat witir, dan seterusnya, bagian daripada doa-doa, ya kan? Keluar dari rumah menuju masjid, ada doanya. Jadi jangan keluar dari rumah kutrak-kotrek kunci rumah, berangkat tanpa doa. Usahakan banget. Karena kenapa demikian? Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Idza da'ani maksudnya apa? Apabila berdoa Allah kabulkan. Bukannya Allah nggak tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, tapi nggak minta. Ya kan? Pak Anton contoh perlu kopi, contoh. Bang Pi tahu mungkin itu Pak Anton perlu kopi selaku marbot, tapi karena nggak minta, ya udahlah, ya wis katanya. Itu salah satu contoh. Jadi harus berdoa. Apa yang menjadi doa kita tentu adalah apa yang menjadi harapan dan keinginan kita. Jadi nanti kita sampai pada materi-materi doa. Masuk masjid, sholat, berdoa lagi. Keluar, masuk ke rumah, assalamualaikum, doa lagi. Selesai gitu, aktivitas di rumah, keluar rumah, berangkat kerja, doa lagi. Hadirkan Allah dalam setiap gerakan kita, dalam setiap denyut nadi kita. Jangan lupa. Karena Allah mengatakan Allahus Somad, Allah tempat bergantung. Jadi selalu ada doa-doa di antara kegiatan kita. Nah, kapan itu doa-doa mustajab? Ya banyak ya, dalam berbagai macam hadis. Doa-doa mustajab yang khusus.
seperti ketika sedang turunnya hujan di hari Jumat, doa-doa mustajab. Kemudian ketika sedang habis sholat, dan ketika dalam sholat itu sendiri ketika di sujud terakhir, kenapa orang itu lama belum bangun dari sujud terakhir? Karena itu adalah merupakan salah satu waktu dan tempat doa mustajab. Hanya harus hati-hati. Doa di dalam sholat boleh nggak kalau pakai bahasa Indonesia? Boleh nggak? Namanya ya berbagai macam keinginan kita ditumpahkan ketika sedang sholat itu, dipanjatkan sama Allah di dalam sujud terakhir sebelum bangun untuk tasyahud akhir, kita berdoa. Maka dalam kata-kata doa ini ulama terbagi 3. Pertama, doa-doa yang dalam bahasa Arab. Yang kedua adalah doa-doa maksur namanya. Yang ketiga adalah doa-doa dengan bahasa masing-masing orang di belahan bumi manapun. Ulama sepakat doa di dalam sholat pakai bahasa selain bahasa Arab membatalkan sholat. Membatalkan sholat. Ya kenapa batal? Ya karena menambah rukun. Karena sholat itu daripada takbiratul ihram sampai salam itu merupakan rangkaian kegiatan sholat yang sudah dicontohkan oleh Rasul. Kata-katanya tersendiri, khusus doa-doa sholat. Tiba-tiba masuk di dalam di dalam salah satu rangkaian itu doa-doa yang tidak Rasul contoh. Itu ulama sepakat membatalkan sholat. Kalau doa pakai bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Jawa sama. Terus bagaimana? Kan kita itu doa itu curahan hati kepada Allah. Lah kita kan bukan orang Arab, kita nggak ngerti. Bagaimana caranya? Maka caranya adalah kata Ustadz Abdul Somad, nih Ustadz Abdul Somad, caranya adalah ya berdoa saja apa yang menjadi keinginan kita pakai bahasa Indonesia, bahasa Sunda ataupun bahasa yang kita pahami, tetapi tidak melalui gerakan bibir, hanya di dalam hati saja. Jadi ketika dalam sujud, subhanakallahumma atau subhan rabbil a'la wa bihamdi. Terus ada doa yang kalau pakai bahasa Indonesia, sampaikanlah dalam hati kita. Tidak usah di bibir, karena akan menambah rukun bacaan sholat. Kan ketika sujud ketika ruku kan sudah jelas bacaannya. Tiba-tiba nambah kata-kata. Makanya dalam bahasa, dalam hati saja. Bagaimana kalau doa itu disampaikan dalam bahasa Arab? Sebagian ulama mengatakan kalau doa itu bukan doa-doa maksur, walaupun pakai bahasa Arab, hanya berbeda bahasa aja, tetap sebagian ulama mengatakan membatalkan sholat. Jadi doanya mana yang dibenarkan ketika dalam sholat? Di luar, ya kalau dalam konteks luar sholat bebas doanya. Dalam sholat itu tentu adalah doa-doa maksur, artinya doa-doa yang sudah
ada dicontohkan dalam Al-Quran. Itu khusus ya. Jadi kita jangan sampai karena kita nggak paham selama ini, ya Allah, ya mentang-mentang kita harus berdoa dalam segala tempat, sampai dalam sholat pun kita tambah rukun lagi. Ya, maka mulai saat ini mari kita sama-sama berbenah diri terhadap apa yang menjadi kebiasaan kita. Kalau kira-kira ini bisa merusak ya sholat atau bahkan membatalkan, dihindari. Tujuannya baik tapi caranya kurang pas. Itu adalah doa-doa kita, dan senantiasa doa ini menjadi aktivitas pertama, menjadi rukun pertama dalam aktivitas kita sehari-hari. Contoh mau ketemu dengan klien atau ketemu orang lah, kita doa dulu, ya Allah, saya mau bertemu dengan Bapak Kak, mongga Engkau mudahkan ya Allah, Engkau lancarkan tujuan saya. Itu doa. Kalau kita mau ya tausiah seperti ini ataupun mau ada presentasi, kan tiba-tiba dada deg-degan, kemudian istilahnya itu demam panggung, ada doanya. Robis lohli saudari wasirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sama, bukan ketika dalam event resmi aja, bahkan ketika kita mau menghadap seseorang pun kok tiba-tiba nggak nyaman gitu kan, nggak nyaman. Ketika kondisi nggak nyaman, insyaallah, maka senantiasa kita ucapan doa. Jadi apapun itu kita minta sama Allah dulu. Ibarat anak-anak sekarang lagi pada melamar kerja, ya kan, baru selesai perguruan tinggi, masuk ke sebuah perusahaan, ya kan, itu tentu berdoa. Doanya dari rumah sudah doa, bahkan ketika detik-detik mau bertemu seseorang pun ya mohon dilancarkan sama Allah, dan mohon Allah mudahkan, Allah kasih tahu kalau apa-apa yang kita kerjakan itu, doa kita itu sebetulnya nggak berkenan Allah itu dengan doa itu, tapi karena kita awam, ya kita minta sama Allah, ya Allah maafkanlah kalau ini pekerjaan tidak berkenan. Jadi ada pekerjaan yang halal, pekerjaan yang haram, pekerjaan yang subhat, pekerjaan yang riba, kan gitu. Tapi pakai doa dulu. Ya. Doa dulu. Nah, di dalam Quran sudah bertaburan ya doa-doa pilihan. Doa-doa pilihan. Dalam kesempatan ini masih ada waktu. Mari kita sampaikan beberapa doa yang ada di dalam Al-Quran. Jadi Allah sudah memberikan panduan, sudah memberikan ya kata-kata doa yang ada di dalam Al-Quran. Ya, pertama doa mohon anugerah negeri yang aman dan rezeki yang melimpah, ya kan? Ada dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 115.
26. Rabbij'al hada baladan amina warzuq ahlahu minat tamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Itu doa. Ya Rob, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Kemudian setelah kita beramal, melakukan suatu kebaikan, suatu hajat, kita pun doa. Adanya di surat Al-Baqarah ayat 127. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ini doa-doa maksur ya. Nah, doa-doa seperti ini diutarakan ketika sujud terakhir diperbolehkan, dan memang doa seperti ini. Contoh lain atau doa lain ayat 128 masih surat yang sama Al-Baqarah. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimah laka warina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau, dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami, dan terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Ayat 201. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini selalu kita ungkapkan doa ini ya. Ini doa sebutnya itu doa apa? Doa sapu jagat. Semua apalagi yang kita perlukan selain ini kan? Ya Tuhan kami atau ya Rob, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan pelihara kami dari siksa neraka. Kenapa perlu kekuatan doa ini? Ya kadang-kadang ada suatu situasi, kondisi, suasana yang membawa kita kepada luar biasa, menyeret kita kepada kemaksiatan. Banyak. Ya, banyak. Karena kondisi lingkungan, teman-teman, makanya pilih-pilih teman yang bisa membawa kepada kebaikan, kemaslahatan. Kalau pilih teman yang salah, kalau sukanya berjudi, ya ngajaknya pada cari teman berjudi, ya kan? Kalau punya teman hobi main cewek, ya minimal kita itu kebagian tolong titip salam ya si ini segala macam. Perlu kekuatan. Ya, itu suasana kondisi. Makanya Rabbana atina fid dunya hasanah, berikan pada kebaikan di dunia. Dalam surat Al-Baqarah ayat 250, Rabbana frig alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna al qaumil kafirin. Ya Rabb, tuangkanlah kesabaran atas diri kami, dan kokohkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang yang kafir. Ya kan? Ini luar biasa, doa-doa sabar. Doa sabar. Kemudian doa mohon ampunan. Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Minimal ketika doa itu, apa yang kita bacakan
terhadap keluarga penting sekali. Ya, doa seperti biasa kita istighfar dulu, membaca pujian untuk Allah, astagfirullah, alhamdulillah, terus sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad, dan seterusnya. Berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu senantiasa. Jadi dari sekian banyak doa-doa yang kita panjatkan, ada doa buat diri kita dan keluarga kita. Dzurriyyat itu keluarga. Qurrata ayun, ya. Seperti kitabnya mata kan. Waj'alna lil muttaqin. Jadi kami ini orang-orang yang bertakwa, apalagi yang bisa mengantarkan kita ini di dunia sama-sama sampai kepada akhirat pun bersama-sama, ya. Waj'alna lil muttaqin imama. Rabbana ighfir lana dan seterusnya. Doa untuk keluarga. Jadi doa itu kalau kita sekarang era modern ya, dulu mencari doa-doa pilihan itu harus ke toko buku, cari buku tulisannya doa-doa pilihan. Kadang-kadang habis, nggak bisa beli. Kadang-kadang beli sampai di rumah udah 2 tahun 3 tahun masih diplastikin. Senang sih ke toko buku, beli buku. Saya kadang-kadang jadi hiburan tersendiri kalau ke mall itu masuk ke toko buku, Gramedia, Gunung Agung, seneng gitu. Nah itu kalau beli buku pasti baca itu halaman depan kata pengantar dari seseorang. Wah, dahsyat buku ini. Masukin ke keranjang, beli. Sampai di rumah kan capek, ditaruh aja. Ternyata ada sampai sekarang sudah 5 tahun juga masih diplastikin. Itu dulu hanya buka, hanya baca jilidnya doang gitu. Nah sekarang itu luar biasa, dengan klik Google ya atau apapun ya, pencarian sudah ketemu doa-doa pilihan. Jadi bapak-bapak sampai di rumah ataupun bagaimana nanti doa-doa pilihan yang dari Quran, ya kan? Dari Quran itu jaminan tidak mengandung kemusyrikan, kekafiran, dan segala macamnya. Doa-doanya itu. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Itu di surat Al-Baqarah ayat 286. Ayat terakhir ya. Jadi itu adalah doa mohon diampunkan segala kesalahan, diringankan beban, dan mendapatkan pertolongan. Beban berat ya sama Allah juga kita meminta. Kalaupun kita meminta bantuan dari teman, minta bantuan dari atasan, keringanan segala macam, tapi hendaklah kita juga lebih dulu sebelum menghadap bos itu harus ke Allah dulu. Ya Allah, moga hamba diringankan pekerjaan ini, ke Allah. Bentuk ikhtiarnya apa? Baru hadap bos, gitu. Jadi pertama vertikal, kedua horizontal. Vertikal menghadap Allah dulu, yang memiliki bos juga. Ini kan bosnya di atas, bos itu. Bos juga doanya sama sama kita. Kan? Sama Allah dulu meminta. Karena Allahus Samad, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Kalau kita lupa enggak berdoa sama Allah, ujuk-ujuk kita kepada manusia, makanya kita menghambanya kepada manusia. Begitu orang yang kita minta tolong menolak, muncul kecewa. Begitu
dapat bantuan baru senang. Padahal semuanya tergantung daripada Allah. Termasuk sakit pun berdoa ya kepada Allah. Ikhtiarnya gimana? Baru ke dokter ikhtiarnya, minum obat segala macam. Saya sembuh nih setelah minum obat aspirin nih, ngemplong rasanya kepala. Kita lupa sama Allah. Karena sebetulnya yang membuat sehat itu adalah Allah, bukan obat itu. Karena bagi dia mungkin cocok obat itu, tapi bagi yang lain tidak. Ya kan? Atau bisa jadi alergi. Setelah minum obat malah timbul gatal-gatal, bentol-bentol, bukannya sembuh malah. Hendaklah Allah menjadi sumber pertama sekali. Lantas setelah sembuh kita bersyukur, ya Allah, alhamdulillah wasilah ataupun lewat obat ini Engkau sembuhkan hamba dari penyakit ini. Ya, bagaimana kita supaya tetap ya dalam iman dan Islam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabb, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau diberi petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkau lah Maha Pemberi karunia. Ya, kita memohon rahmat dari Allah. Ini ada Pak Rahmat di sini. Bapak-bapak, apakah kita cukup dengan sholat kita, ibadah kita, infak sedekah kita, haji kita? Apakah sudah menjadi jaminan? Sudah cukuplah kira-kira kalau dihitung itu menjadi tiket masuk surga? Belum, jauh sekali. Apakah diterima atau tidak? Ya, walaupun kita sedemikian rupa ibadah, cukup enggak untuk mengantar kita pada surga? Tidak, kalau bukan rahmat Allah. Jadi ya Allah, masukkanlah hamba kepada surga. Kalau bermodalkan sholatku tidak khusyuk, infakku kadang-kadang diiringi riya segala macam. Masukkan aku ke dalam surgamu dengan rahmatmu, dengan rahmat, dengan karunia. Ya udah, istilahnya kalau dalam apa ya, ya udah nggak usah pakai kurikulum vitae, udah masuk aja kerja, istilahnya gitu. Karena kalau pakai kurikulum vitae, persyaratan nggak mendukung, udah kamu kerja aja, istilahnya begitu kira-kira. Kalau dianalogikan dengan pekerjaan kita hari-hari, dah masuk aja. Seperti itu kira-kira. Karunia Allah atau rahmat dari Allah. Kemudian doa mohon anugerah kekuatan dan kekuasaan dan rezeki yang banyak. Nih, meminta rezeki juga ya, ada doa yang terperinci, ada ya Allah cicilan motor jatuh tempo udah telat 3 hari ya Allah, ada. boleh, tapi dalam Quran sudah ada. Allahumma malikal mulki tutil mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha biyadika khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ini selalu kita sampaikan. Karena dengan kondisi kita sekarang ini, pemasukan sekian kali kebutuhan, nggak masuk. Bagaimana cara ngitungnya? Nggak masuk. Makanya Allah yang memiliki kerajaan.
Malikal mulki tu'til mulka, wahai Tuhan kami yang mempunyai kerajaan, engkau berikan kerajaan kepada orang yang engkau kehendaki, dan engkau cabut kerajaan dari orang yang engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang engkau kehendaki, dan engkau hinakan orang yang engkau hendaki. Di tangan engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ya, jadi ini doa luar biasa ini. Jadi kita itu tidak kuasa terhadap sesuatu, sebisa mungkin setiap habis sholat itu ini doa disampaikan. Apalagi doanya disampaikan batas antara doa dan iqomat. Nah, luar biasa di sini IT kita Masjid Pak Rama ini Pak Salam sudah mengatur batas antara adzan iqomah itu cukup untuk baca doa sebanyak-banyaknya. Ya, kadang-kadang di tetangga itu saya dengar begitu adzan nggak lama qomat. Sholat aja 3 sholat belum tentu cukup kan? Sholatnya pertama sholat tahiyatul masjid kan gitu. Jangan-jangan belum qobliyah udah qomat, orang cepet banget. Tahiyatul masjid terus qobliyah atau sholat fajar. Itu aja sudah kurang lebih 10 menit. Makanya bagus, tepat waktu di kita itu pas banget tuh. Tiga aturan sholat itu. Dan seterusnya tulij laila fin nahari wa tulij nahara fil. Apa tuh seterusnya itu? Itu 2 ayat itu ya. Tulij laila fin nahari wa tulij nahara fil laili wa tulij hayya minal maiti wa tulij maitan hayy wa tarzuqu man tasa bi ghairi hisab. Wa tarzuqu man tasa, dan engkau memberikan rezeki mantasa pada siapapun bigo ini nggak hitung-hitungan, nggak pakai hitung-hitungan. Artinya pekerjaan kita ini rezekinya ada di sini, gitu. Sehingga bisa mencukupi apa yang menjadi kebutuhan kita, bukan keinginan ya, bukan keinginan. Dikasih bonus lah oleh Allah. Kemudian doa memohon agar anak cucu dijadikan orang baik. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rob, berikanlah aku dari sisi engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya engkau maha pendengar doa. Jadi bantulah mental anak kita itu dengan doa-doa orang tua. Karena doa orang tua untuk anak itu ya kan satu raga, walaupun tidak satu nyawa, dari seakan-akan darah yang sama, jasad yang sama. Makanya kekuatannya doanya luar biasa dari orang tua kepada anak. Makanya hati-hati dan jangan sembarangan ketika kita mendoakan anak. Karena apa? Mustajabnya itu betapapun anak menjengkelkan, betapapun anak itu ngeselin segala macam, doa yang terbaik. Ya Allah, jadikan dia anak yang soleh, dan seterusnya. Itu selalu mengalir dari mulut kita selaku orang tua. Makanya ini luar biasa. Kalau doa itu selalu mengiringi setiap kegiatan kita, Allahu Akbar, luar biasa. Terutama orang tua pada anak, doa anak kepada orang tua, ini ngelingin. Makanya kata Rasulullah, idza mata ibnu Adam in qata amalu ila min salasin. Shadaqatun jariyatun amalun solihun
Idza mata ibnu Adam in qad amal ila min salasir. Guru yang mengajarkan pada murid, maka ilmunya menjadi berkah. Sedekah jariyah. Jadi apapun sedekah ini setiap hari kita wajibkan diri. Nggak ada 2000, 1000, nggak ada 1500, 500, 200. Yang penting ada chemistry dengan sedekah jariyah itu. Ada 10.000, 10.000, 100.000, 100.000 lebih bagus. Sedekah ekstrim bagus. Kenapa? Karena apabila kita meninggal, nafas berhenti, masuk dalam kubur, itu masih sempat kita minta sama Allah. Ya Allah, berilah hamba kesempatan untuk bangun lagi, walaupun hanya sejenak. Mau ngapain kamu? Sedekah, bukan sholat, bukan puasa, hanya sedekah. Karena sedekah itu jasad kita mati, tapi pahalanya mengalir. Sholat hanya sampai di situ, puasa di situ, tapi sedekah jariyah. Nah, jadi anak itu adalah, dan anak soleh, waladun solehun yad'u lahu. Makanya anak itu investasi, ya, aset investasi yang kelak itu mentransfer kepada kita. Ketika dunia itu transfer ATM, nah, gitu kan. Anak kepada orang tua, mak, pak, perlu apa? Transfer. Entah gimana caranya transfer. Kebutuhannya apa? Susu, beras, apapun. Jangan sampai orang kelabakan karena orang tua pokoknya lagi kondisi nggak bagus. Hari-hari apa keinginan untuk berobat, transfer. Ketika ada di dunia, ketika di alam kubur udah nggak ada, transfer juga. Apa? Dengan doa-doa yang soleh, dengan tahfiz kita, dengan ngapalin Quran kita. Ya Allah, satu ayat ini aku tahfiz kepada Engkau, tapi pahalanya untuk Allah. Itu dari anak, bukan dari orang lain. Kalau dari orang lain saya belum ketemu hadisnya. Pak Juli kirim doa buat orang tua saya, kenal juga kagak? kagak kenal. Yang paling keren itu adalah yang ada chemistry orang tua sama anak, nyambung itu. Kebanyakan kita doanya doa ritual, ya kan? Untuk ini kita doakan Al-Fatihah, kenal juga kagak? Gimana bisa nyambung doa kita? Bukan ngecilin pahalanya mah dapat, tapi doanya ini gimana? Tapi dari anak kepada ibu, kepada bapak yang sudah nggak ada, itu seperti transfer ATM ketika hidup. Nih mak, buat ke warung, buat ke toko. Ketika nggak ada di sana kan alam kubur sempit, gelap segala macam. Ya Allah, terangilah alam kubur orang tuaku, hamba ibuku. Wasilah ini amalanku. Baca. Atau sedekahku. Ini sedekah 2.000, yang 1.000 buat bapak, 1 buat emak. Itu Uwais kan begitu. Uwais itu Al-Qarni ketika sedang haji menggendong emaknya, selalu mendoakan buat ibunya. Kata ibunya, Uwais, kamu sedang dekat, kamu nggak berdoa buat kamu sendiri kalau, tapi buat ibu saja. Nggak apa-apa mak, yang penting emak sehat, emak dapat keridhaan Allah, aku nanti dapat berkah dari emak. Gitu. Luar biasa. Kita pun sama, hendaklah ngeling pada orang tua kita yang sudah tidak ada. Mungkin mereka di bawah, Allahu alam kondisinya itu, apakah baik-baik saja atau bagaimana. Makanya ketika kita sedang ziarah, jangan salah, jangan gagal paham. Ziarah itu bukan meminta wasilah yang dikubur itu untuk memohon rezeki. Salah. Jangan-jangan dia juga sedang kesulitan, kelabakan di bawah sana. Kirim doa. Ya Allah, emak saya yang sudah nggak ada, ibu yang sudah nggak ada, ya Allah, keluaskan alam kuburnya, dihindari dari siksa azab kubur segala macam. Dienakan suasananya, berkumpul sama orang-orang takwa.
100% kita dikabulkan sama Allah. Asal kita anak yang soleh. Ya, Bapak Ibu sekalian, waktu sudah menunjukkan jam 6:05, nggak terasa sekali. Moga-moga apa yang kita kaji pada pagi ini memberikan manfaat untuk kita semua, berkah untuk kita semua, dan menginspirasi sikap kita sehari-hari untuk selalu berdoa, doa yang maksur, doa yang dicontohkan oleh Al-Quran, oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, sekian dari saya, benarnya dari Allah, salahnya semata-mata kehilapan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.